Bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Semua kita pasti pernah berkeluh kesah. Mungkin saja kita berkeluh kesah saat kita menemui rintangan atau hambatan ataupun cobaan dalam hidup kita. Mungkin juga kita berkeluh kesah karena barang kepunyaan kita dipakai orang tanpa sepengetahuan kita, atau konsep pemikiran kita dipakai orang tanpa seizin kita. Dan mungkin juga kita berkeluh kesah karena orang tidak menghargai kita. Ada yang berkeluh kesah cuma sebentar, setelah itu selesai. Namun ada juga yang melampiaskan keluh kesah mereka karena ketidakpuasannya. Ada pelampiasannya berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Apakah salah orang berkeluh kesah? Tentu saja tidak ada salahnya kalau orang berkeluh kesah. Ya, ada yang mengatakan manusia itu mudah untuk berkeluh kesah, apalagi apa yang dihadapinya tidak sesuai atau tidak sejalan. Namun hendaknya jangan sampai keluh kesah berkepanjangan, apalagi sampai mengganggu kenyamanan diri, mengganggu relasi dengan sesama, dan juga mengganggu kegiatan sehari-hari. Ada yang berkeluh kesah dan bergumam dalam hati tanpa mencari jalan keluar. Ada yang berkeluh kesah namun terbuka menyampaikan keluhannya, lalu mencari jalan keluar. Mungkin hal yang dikeluhkan disampaikan kepada teman, terbuka menyampaikan pada rekan kerja, pada pasangan, dan ada yang berkeluh kesah dan terbuka menyampaikan kepada pimpinan atau orang tua atau orang yang dituakan. Apa yang dikatakan itu tentunya keterbukaan, dan ada yang katakan daripada diam atau mendiamkan apa yang jadi hambatan, lebih baik omong daripada dipendam dan didiamkan. Apapun tanggapan yang didapat, yang penting hal yang dikeluhkan sudah disampaikan. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, melalui Injil yang barusan kita dengar, kita mengetahui bahwa Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu." Yohanes memakai kata kami. Itu berarti mungkin saja keluhan Yohanes adalah juga keluhan murid-murid Yesus lainnya. Keluhan teman-teman Yohanes. Keluhan mereka bersama. Menariknya, saat menyampaikan keluhan itu, Yohanes coba memasukkan Yesus sebagai kelompok kita, yaitu para murid dan Yesus. Nah, melalui keluhan ini, kita mengetahui ada dua kelompok, yakni seseorang sebagai kelompok pertama atau kelompok lain, dan kelompok kedua atau kelompok murid-murid dan Yesus. Itu yang disebut dengan kelompok kita. Ya, mungkin saja dengan memasukkan Yesus sebagai kelompok kita, Yesus akan larut dalam emosi mereka dan turut marah pada orang yang melakukan penyembuhan demi nama Yesus. Ya, kita dapat memahami mengapa Yohanes dan murid-murid lainnya keluh kesah pada Yesus. Selama ini mereka selalu yakin
kuasa penyembuhan hanya eksklusif milik mereka, milik murid-murid Yesus. Namun kenyataannya, ya tiba-tiba mereka melihat ada orang yang menyembuhkan orang sakit, dan orang ini memakai nama Yesus. Ya, saya membayangkan keluh kesah itu disampaikan sebagai ungkapan kemarahan. Bahkan mungkin mimik wajah dan gestur tubuhnya memperlihatkan kekecewaan. Karena seolah-olah kepunyaan mereka dipakai oleh orang lain tanpa seizin mereka. Apa tanggapan Yesus? Ya, kita tahu di luar dugaan, Yesus dengan tenang menyampaikan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Yohanes dan kawan-kawannya saat mereka mendengar jawaban Yesus tersebut. Di pihak lain, keluh kesah mereka ditanggapi Yesus dengan cara yang bijak. Yesus katakan, janganlah kamu cegah dia. Dari jawaban Yesus tersebut, kita mengetahui bahwa Yesus mengajarkan para muridnya agar mereka tidak boleh mengeksklusifkan diri dan menganggap mereka hanya pekerjaan itu pekerjaan mereka, bukan pekerjaan orang lain, atau hanya mereka lah yang menjadi orang-orang penting dalam tugas pewartaan dan penyembuhan orang sakit, karena mereka dekat dengan Tuhan Yesus. Dan juga melalui jawabannya, Tuhan juga ingin mengajarkan tentang konsep keselamatan semua orang, tidak ada perbedaan. Beriman dan melakukan perbuatan baik dalam nama Yesus, ya tentunya mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Ibu bapak saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, dari keluhan Yohanes dan jawaban Yesus, kita dapat mengambil kesimpulan yang tentunya berarti untuk kematangan dan kedewasaan iman kita. Saya melihat yang pertama, Yesus menginginkan agar kita jangan mudah berkeluh kesah. Ya, kata orang bijak, orang yang sukses bukannya tidak pernah mengeluh, mereka pasti pernah mengeluh. Diharapkan agar orang dapat memanfaatkan kesempatan keluh kesah untuk memompa semangat, memperbaiki diri, dan mengambil solusi agar dapat mengubah keluhan menjadi senyuman. Ya, tersenyumlah bila melihat ada orang lain yang melakukan perbuatan baik dalam nama Yesus. Jangan mengeluh. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menginginkan agar kita jangan membangun tembok pemisah antara kelompok orang lain dan kelompok kita. Jangan membangun kelompok eksklusif. Ya, kita diharapkan untuk dapat menerima orang lain dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, menyambut dengan rendah hati, dengan senyuman yang lemah lembut dan murah hati. Ya, pandanglah mereka dengan kasih. Pandanglah sebagai rekan sekerja kita. Jangan pandang mereka sebagai saingan atau musuh, itu jangan. Kita sama-sama sedang ada di dalam tugas perutusan yang sama, yakni kita melawan kuasa kejahatan. Kita bersama-sama melawan itu. Maka mari kita pandang sesama kita yang lain bahwa mereka juga sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan hanya kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus mengajarkan kita agar kita jangan mudah salah mengerti akan sesama kita. Ya, Tuhan menghendaki agar sebelum mengeluh, hendaknya kita mendalami dahulu agar kita tidak salah.
Ya, kalau kita salah mengerti akan sesama kita, ya bisa saja muncul penilaian negatif tanpa alasan. Juga mungkin adanya iri hati, adanya kebencian, dan muncul di sana ego. Nah, salah mengerti bisa membuat kita sombong, juga bisa membuat kita mudah merendahkan orang lain, seolah-olah ya orang lain tidak ada nilainya. Ya, jangan biarkan kuat kuasa kejahatan. Jangan biarkan iblis senang ketika melihat kita sekalian sedang berada dalam situasi terpecah-pecah. Kita yang adalah anak Tuhan, kita berselisih satu sama lain dan saling menjatuhkan. Itu jangan. Ya, semoga melalui firman Tuhan dan renungan hari ini, khususnya ketiga poin yang menjadi refleksi kita pada hari ini, kita selalu yakin bahwa Tuhan mendampingi kita untuk memiliki dan mengembangkan keterbukaan hati pada sesama yang lain. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Tuhan memberkati kita.